Pemilu kali ini memang ada lucu-lucunya sedikit sih. Jadi baru aja kemarin itu Denny JA, LSI Denny JA mengeluarkan sebuah survei khususnya merekam soal elektabilitas capres-cawapres di daerah Sumatera Utara. Angkanya menarik tentu saja, ada angka Prabowo, angka Ganjar, dan Anies Baswedan. Oleh LSI, kata data yang disurvei LSI, angkanya Anies Baswedan di Sumatera Utara cuma 5%. Itu katanya hasil survei, tapi bikin pendukung Anies marah. Partai Nasdem Sumatera Utara akhirnya mengajukan somasi kepada LSI. Somasi karena angkanya 5% itu. Kita nggak tahu kan yang namanya metode survei kan. Barangkali ada metode-metode tertentu yang pada akhirnya menghasilkan angka 5%. Tetapi tentu saja ini akhirnya menyinggung perasaan para pendukung Anies. 5%, Bu. Sementara yang lain-lain 20-an%, 30-an%. Ini cuma 5%, Bu. Tapi menggugat hasil survei, mensomasi hasil survei itu tujuannya apa? Kita sendiri nggak tahu. Kalau mereka yakin memang hasil surveinya Anies misalnya 97,8%, kan mereka bisa bikin survei sendiri, mengumumkan sendiri, menginformasikan sendiri. Jadi kan nggak ada masalah. Misalnya survei khusus bagi para pemilih Nasdem gitu kan. Kan bisa-bisa aja. Entah kenapa ini alasan yang menurut gue seru dan lucu ketika sebuah hasil survei disomasi. Nggak tahu apa tuntutan somasinya. Mungkin ya tuntutan somasinya kita mensomasi hasil survei ini dan kita berharap penyelenggara survei tersebut menambahkan hasil Anies Baswedan dari 5% menjadi 45%. Mungkin itu. Kalau tidak, maka akan berhadapan, akan kami ajukan ke pengadilan atau ke meja hijau atau ke hukum. Kita nggak tahu apa yang sedang terjadi di Sumatera Utara atau apa yang dirasakan oleh pendukung Anies di Sumatera Utara. Tapi memang kelucuan-kelucuan juga terjadi juga, bukan cuma di pendukungnya Anies. Bahkan kemarin ketika Anies Baswedan berencana menggelar sebuah acara di Bandung, menggunakan tempat atau fasilitas pemerintah di Gedung Indonesia Menggugat. Karena itu gedung pemerintah, tentu saja karena masih jauh dari acara kampanye, ya boleh-boleh saja digunakan untuk diskusi politik misalnya. Boleh-boleh saja digunakan untuk menginformasikan tentang perkembangan politik misalnya. Tetapi kalau digunakan untuk kampanye-kampanyean, apalagi dengan memasang spanduk besar-besar berlogo pilihlah Amin, Anies Muhaimin, ya akan beresiko karena memang aturannya gedung-gedung pemerintah yang nggak boleh digunakan buat kampanye politik. Nah, karena itu juga kabarnya pemerintah Kota Bandung atau katakanlah pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kasih tahu sama panitia. Kayaknya kalau konsep acaranya kayak gitu, nggak bisa deh karena ini gedung pemerintah. Monggo kalau mau dibuat di lapangan, di fasilitas umum, tetapi jangan di dalam gedung karena melanggar undang-undang. Dan kabarnya juga panitia penyelenggara acara tersebut sudah oke, menyetujui acara tidak bisa digelar di gedung itu kecuali dirubah konsepnya. Tapi belakangan memang acaranya akhirnya nggak digelar di gedung, digelar sesuai dengan saran dari Pemprov Jawa Barat di halaman gedung. Tapi kemudian Anies biasalah playing victim. Dia ngomong, dia men-tweet sebuah pernyataan katanya sedang dibungkam. Tidak boleh atau tidak boleh memasuki gedung dihalang-halangi oleh kekuasaan. Begitulah memang cara berpikirnya. Dan kita sih wajar sih. Karena Anies kan berposisi sebagai calon yang
berdiri diametral atau berhadap-hadapan dengan penguasa pada saat ini. Sehingga apapun bentuknya, dia memang ingin mencari celah untuk mengatakan bahwa dia sedang dibungkam, dia sedang dihambat oleh kekuasaan, dia sedang tidak boleh bergerak kemana-mana karena pengaruh kekuasaan. Itu ingin disampaikan kepada para pendukungnya, sehingga pendukungnya merasa bahwa terjadi pembungkaman besar-besaran terhadap Anies. Hal yang sama sebetulnya juga disampaikan ketika para menteri dari Partai Nasdem kecokok karena korupsi. Ketika Joni Plate itu ditangkap oleh kejaksaan karena tersangkut kasus korupsi BTS 8 triliun, kan narasinya sama. Ini adalah pembungkaman untuk menjegal Anies Baswedan karena Joni Plate berasal dari Nasdem dan Nasdem adalah partai yang mendukung Anies Baswedan. Narasi itu dikembangkan untuk memposisikan Anies sebagai korban, memposisikan Nasdem sebagai korban, tapi tidak memposisikan kita, rakyat, yang dirugikan akibat ulah korupsi, sehingga rakyat di ujung sana tidak bisa menikmati sinyal seluler karena tower-tower BTS-nya nggak bisa dibangun karena duitnya digarong oleh para rampok. Kita nggak diposisikan sebagai korban, tapi para penikmat duit itu memposisikan diri sebagai korban. Tapi para capres itu memposisikan diri sebagai korban. Untung aja ketika kasusnya kemudian ada kasus lain, kasus Menteri Pertanian yang juga kader Nasdem, suara-suara bahwa Anies sedang dibungkam agak mulai berkurang. Mereka sadar ternyata memang yang korup ya orangnya, yang korup atau yang gila duit ya para menterinya, nggak ada hubungannya dengan politik sama sekali. Soal pembuktian korupsi atau bukan kan nanti di pengadilan, berapa besar yang diambil, berapa besar yang dicolong, seberapa banyak kerugian negara, dan hukuman apa yang pantas mereka dapatkan. Tapi ini politik, menjelang tahun politik, semua isu pasti akan ditarik juga ke arah sana. Emang sih, kalau kita lihat banyak keanehan ada terjadi di sekitar Anies Baswedan. 2 orang menteri dari Partai Nasdem, partai pendukungnya sekarang sedang bermasalah dengan kasus korupsi. Ada 1 orang yang anggota DPR dari partai pendukungnya juga dari PKB, anaknya itu kebablasan gebukin pacarnya sampai pacarnya meninggal. Ada yang dilindes, entah digebukin kayak apa sampai pacarnya meninggal. Untung aja PKB sudah menonaktifkan Edward Tanur, salah seorang anggota DPR dari fraksi PKB. Dan dia diminta untuk mengurus atau konsentrasi kepada kasus anaknya. Kabarnya anaknya belum dijerat pasal pembunuhan, baru pasal penganiayaan. Padahal korbannya jelas, mati mengenaskan. Kita nggak tahu lah, ini para penggede memang seolah-olah punya kekuasaan yang luar biasa untuk ngatur-ngatur hukum. Kita ikuti aja perkembangannya. Dan kita senyum-senyum dengan ulahnya Pak Anies dan lingkarannya. Semoga semua ini, drama-drama ini cuma kembang-kembang aja menuju 2024. Saya Kevin tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.